Anda menyaksikan Food Agri Insight, CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Ahmad Aris, selaku Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP. Halo Pak Aris, apa kabarnya Pak? Kabar baik Mbak Sasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami Pak. Sama-sama Mbak Sasa. Berbicara soal rehabilitasi mangrove, tentunya hari ini bukan hanya soal menanam pohon ya Pak ya, tapi bagaimana menjaga ataupun melindungi pesisir, kemudian menjaga perikanan, sampai terkait dengan bagaimana menjaga karbon demi masa depan. Tentunya kita ingin mengetahui lebih rinci Pak, sudah sejauh mana progresnya, berapa luas total hektar mangrove yang telah direhabilitasi sepanjang 2025 dan kemudian target di 2026 seperti apa? Baik Mbak Sasa, jadi memang KKP memiliki perhatian yang sangat besar terhadap rehabilitasi ekosistem. Salah satunya seperti mangrove. Untuk tahun 2025 yang KKP lakukan sendiri itu 34 hektar, belum mitra-mitranya. Tetapi sepanjang 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2025 KKP telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 2.112 hektar di 18 provinsi. Nah, sejauh ini untuk wilayah-wilayahnya yang menjadi fokus rehabilitasi di mana saja, Pak? Yang menjadi lokus prioritas rehabilitasi itu yaitu terutama lokasi yang memiliki potensi ya, memiliki potensi untuk dilakukan rehabilitasi. Banyak di Sumatera, pokoknya tersebar. Tadi kan 18 provinsi ya, tersebar seluruh Indonesia. Tapi ke depan kita akan fokus yang lebih besar itu di NTT. Nah, di NTT itu kita ada program namanya Kawasan Industri Garam Nasional. Kita di sana ada PSN Garam 13.000 hektar. Itu tentunya kita harus jaga lingkungannya, harus kita antisipasi dari awal. Jadi kami punya target untuk menanam mangrove di sana tahun depan itu kurang lebih tahun ini dan tahun depan kurang lebih 600 hektar. Ya, di satu lokasi aja gitu. Iya. Dan dengan capaian yang sudah diraih Pak di tahun 2025 tadi, yang benar-benar berhasil hidup setelah 1 tahun ditanam nih seperti apa Pak tingkatnya? Rata-rata berhasil hidup karena yang pertama di dalam menentukan lokasi itu banyak aspek teknis sosial dan yang kita pertimbangkan. Di dalam melakukan rehabilitasi yang kita lakukan adalah di samping layak teknis juga layak sosial ekonomi. Di mana partisipasi masyarakat terlibat langsung. Jadi setelah ditanam pemeliharaan juga dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita melakukan penanaman itu melibatkan masyarakat secara langsung gitu. Jadi dia yang melakukan pembibitannya, dia yang melakukan penanamannya, dia yang melakukan perawatannya gitu. Jadi day to day itu ada yang mengontrol, jadi tidak lepas begitu saja. Oke, jadi setelah selesai ditanam ada keberlanjutan ya Pak ya, karena tadi melibatkan masyarakat sekitar. Nah, dalam konteks inovasi pembiayaan rehabilitasi yang skala besar nih Pak, strategi apa yang sedang atau mungkin akan dilakukan oleh KKP untuk memastikan bahwa keberlanjutan finansial rehabilitasi mangrove ini tetap terjaga? Kolaborasi sangat penting ya. Kalau negara ini kan cuma regulatori dan APBN kita kan sangat terbatas. Dan kolaborasi ini merupakan kunci keberhasilan untuk lakukan rehabilitasi mangrove ke depan. Seperti yang kami lakukan, misalnya contoh di paling dekat di sini kita ada kawasan mangrove nasional Kamal Muara. Itu kurang lebih 54 hektar. Tahun kemarin sudah kami tanam itu 4 hektar setengah ya melalui CSR. Tahun ini akan kita tanam lagi mungkin sekitar 20 hektar. Itu kami mendapat pendanaan CSR dari MenID Tambang Group. MenID dia siap membiayai. Itu contoh salah satu kolaborasi dengan pelaku usaha. Di samping itu juga kami juga melakukan kolaborasi dengan NGO ya, pemerhati lingkungan di samping perusahaan. Kami juga mendapat CSR seperti rote ini dari Montara. Dulu Montara itu memberikan dampak lingkungan terhadap NTT, sekarang memberikan kompensasi kepada kita untuk melakukan rehabilitasi di samping memberdayakan masyarakat. Jadi kolaborasi ini kita buka seluas-luasnya dimanapun ya. Yang penting kita udah tentukan ini lokasi titiknya
silakan Anda mau masuk di mana. Itu dalam rangka untuk mempercepat rehabilitasi mangrove seluruh Indonesia. Oke, sudah sejauh mana Pak? Mungkin partisipasi dari para sektor swasta tadi Pak? Sangat besar ya, sangat. Jadi malah datang. Kemarin ada yayasan Yagatsu, itu siap berapapun. Yang penting lahannya clear dan clear gitu ya. Jadi banyak sekali NGO ya, pihak swasta yang peduli terhadap lingkungan ini gitu, banyak. Jadi saya rasa sih tinggal kita kolaborasinya supaya jangan tumpang tindih lokasinya di mana gitu ya. Jadi makanya kami KKP lagi memfinalkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan rehabilitasi mangrove seluruh Indonesia dengan data bottom up, mulai dari pemerintah daerah, kemudian kita verifikasi secara berjenjang. Jadi benar-benar layak secara teknis dan layak secara sosial gitu, supaya bisa berkelanjutan, apa yang ditanam itu bisa betul-betul nanti berkelanjutan jangka panjang. Oke, mungkin Pak boleh digambarkan juga secara lebih rinci gambaran-gambaran lokasi yang cukup ideal tuh seperti apa sih Pak? Jadi gambaran lokasi yang ideal sebenarnya hampir semuanya bisa ideal ya, tapi tergantung metodenya. Jadi misalnya kalau lokasinya terlindung, ya berarti kan itu kan biasa, nanamnya biasa saja gitu ya, terlindung. Misalnya di sempadan-sempadan pantai gitu ya, di teluk, di mana gitu kan ada terbentuk sedimen ya, itu yang paling ideal itu pembiayaannya lebih murah. Tapi kalau pada lokasi-lokasi pasang surut kayak Muara Kamal, tenggelam dan sebagainya, itu kita punya metode. Ada metode-metode tertentu yang digunakan. Misalnya kalau gelombangnya tidak ada dengan menggunakan metode buih, bambu, bronjong dan sebagainya diisi tanah. Jadi tetap, jadi dimanapun bisa dilakukan sebenarnya. Cuma yang membedakan cost-nya saja gitu. Tergantung cost-nya. Kalau dengan metode ini cost-nya lebih rendah. Kalau yang metode ini cost-nya agak lebih tinggi. Tetapi secara teknologi sebenarnya hampir semua bisa dilakukan. Kalau gelombangnya besar, kita pasang penahan gelombang gitu. Jadi semuanya bisa sebenarnya secara keseluruhan. Tergantung bisa. Metodologinya ya Pak? Ya, tergantung metodologi yang kita pilih yang sesuai untuk lokasi itu. Jadi sejauh ini masih menunggu finalisasi lokasi-lokasi mana ya Pak yang akan ditetapkan ya Pak? Ya, sudah ada, cuman tinggal finalisasi. Targetnya kapan ya Pak rencananya? Saya target 2 bulan ke depan sudah saya launching gitu. Jadi 2 bulan ke depan saya launching lokasinya seluruh Indonesia, mana yang mau direhabilitasi. Nanti saya akan kumpulkan semua mitra, Anda mau di mana gitu. Oke. Gitu. Sejauh mana Pak keterlibatan pemerintah daerah juga untuk bisa mendukung program ini Pak? Keterlibatan pemerintah daerah sangat besar karena lokasi awal yang mau kita rehabilitasi itu bottom up. Kita minta usulan mereka. Nah, jadi mulai dari perencanaan lokasinya kita libatkan pemerintah daerah di mana Anda mau lakukan. Jadi setiap kabupaten kota kita suratin di mana lokasinya, ya, tampilkan fotonya, gambarnya, nanti kami verifikasi, kami rekap, ya, kami pelajari secara teknis sosial, baru kita putuskan lokasinya gitu. Jadi dari mulai perencanaan udah kita libatkan, sampai implementasi kita libatkan. Nanti implementasinya juga masyarakat di sekitarnya kan konsepnya ya, karena basisnya pemberdayaan. Terlepas dari adanya kolaborasi yang terus dilakukan Pak, tantangan yang sejauh ini dihadapi apa sih Pak? Tantangan yang hadapi itu kadang-kadang gini, ada program-program strategis misalnya, ya program-program strategis secara teknis lokasinya misalnya di sekitar mangrove sebagai kawasan strategis nasional PSN misalnya. Ada PSN untuk energi, PSN apa gitu ya, PSN untuk apa, ya, itu kan berdampak terhadap mangrove. Kalau PSN itu kan boleh gitu ya, dia diperbolehkan. Tapi kami membuat aturan ya, kebijakan kalaupun menebang mangrove di kawasan APL, Anda harus kompensasi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Ada